Bayangkan sejenak, bagaimana rasanya jika kamu memiliki harta sebanyak gunung emas, rumah megah tak terhitung, pakaian terbaik setiap hari. Semua orang menunduk hormat saat kamu lewat. Tapi di saat yang sama, Allah justru murka kepadamu. Bayangkan jika seluruh kekayaan itu bukan menjadi jalan ke surga, melainkan justru menyeretmu perlahan ke dalam azab yang paling dalam. Inilah kisah nyata tentang satu manusia paling kaya dalam sejarah, namanya Qarun. Kisah yang bukan dongeng, bukan legenda, tapi peringatan keras dari Al-Quran untuk kita semua yang hidup di akhir zaman. Sebelum lanjut, like dulu video ini, tulis di kolom komentar Bismillah Hijrah, dan subscribe channel Lentera Sanubari. Semoga setiap klikmu menjadi saksi kebaikan dan penyelamat kita dari dosa-dosa akhir zaman. Qarun adalah seorang dari kaum Nabi Musa alaihissalam. Ia bukan orang asing, bukan musuh dari luar. Ia berasal dari Bani Israel sendiri. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan, ia masih kerabat Nabi Musa. Artinya, ia tumbuh di lingkungan orang-orang beriman, mengenal tauhid, mengenal wahyu, mengenal kebenaran. Tapi ingatlah, dekat dengan orang saleh tidak menjamin hati kita selamat. Karena yang menentukan bukan lingkungan, melainkan isi hati. Awalnya Qarun hanyalah manusia biasa, namun Allah memberinya rezeki yang luar biasa banyak. Harta yang tak terhitung, emas, perak, tanah, kebun, ternak, rumah megah, gudang penuh simpanan. Saking banyaknya kekayaan itu, Al-Quran menggambarkan sesuatu yang mencengangkan. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 76, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu ubil usbati ulil quwwah. Artinya, sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya saja berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Coba bayangkan, yang berat itu baru kuncinya saja, bukan hartanya. Untuk membawa kunci gudang-gudangnya saja perlu banyak orang kuat. Seberapa banyak isi di dalamnya? Tak terbayangkan. Qarun mungkin manusia pertama yang benar-benar disebut sebagai miliarder super dalam sejarah. Namun harta yang seharusnya menjadi nikmat, perlahan berubah menjadi racun di hatinya. Kekayaan membuatnya lupa diri, sombong, meremehkan orang miskin, merasa paling hebat, merasa tidak butuh Allah. Disinilah awal kehancurannya. Setiap hari ia berjalan dengan pakaian paling mewah, perhiasan berkilau, pengikut di kanan kiri. Orang-orang miskin hanya bisa memandang iri. Sebagian berkata dalam hati, andai saja kita punya seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Sungguh ia benar-benar beruntung. Hati manusia memang mudah silau oleh dunia. Kita sering mengira yang kaya pasti bahagia, yang miskin pasti sengsara. Padahal belum tentu. Orang-orang beriman menasihatinya dengan lembut. Mereka berkata, jangan sombong, jangan lupa akhirat. Gunakan hartamu untuk kebaikan. Al-Quran mengabadikan nasihat itu dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard. Artinya, carilah dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Nasihat ini begitu indah. Islam tidak melarang kaya, tidak melarang sukses, tapi jangan sampai dunia menguasai hati. Gunakan harta untuk akhirat. Bantu orang lain. Jangan rusak bumi dengan kesombongan. Sayangnya Qarun menolak semua nasihat itu. Dengan angkuh ia berkata kalimat yang sangat berbahaya. Kalimat yang sering tanpa sadar kita ucapkan hari ini. Ia berkata, seperti dalam surah Al-Qasas ayat 78, Innama utituhu ala ilmin indi. Artinya,
Sesungguhnya aku diberi harta itu hanyalah karena ilmu yang ada padaku. Lihat kesombongannya. Ia tidak mengakui Allah, tidak bersyukur. Ia merasa semua hasil jerih payahnya sendiri. Merasa pintar, merasa sukses karena kemampuan pribadi. Kalimat ini terdengar familiar, bukan? Ini hasil kerja kerasku sendiri. Aku sukses karena usahaku. Tanpa sadar kita menghapus peran Allah dari hidup kita. Padahal kalau Allah cabut kesehatan, selesai. Cabut kesempatan, selesai. Cabut rezeki, selesai. Tapi manusia sering lupa. Hari demi hari kesombongan Qarun semakin menjadi. Ia memamerkan hartanya di depan banyak orang, keluar dengan arak-arakan megah. Pakaian mahal, perhiasan berkilau, kendaraan terbaik, seolah ingin berkata kepada dunia, "Lihat aku, akulah yang paling hebat." Namun Allah Maha melihat. Tidak ada kesombongan yang luput dari pengawasannya. Ketika hati sudah penuh dengan takabur, ketika harta sudah membuat lupa akhirat, ketika nasihat tak lagi didengar, maka tinggal menunggu waktu datangnya hukuman. Dan hukuman itu datang dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Bukan perang, bukan dirampok, bukan sakit, tapi sesuatu yang lebih mengerikan. Tiba-tiba bumi bergetar. Tanah di bawah istananya retak. Orang-orang panik. Qarun ketakutan. Ia mencoba lari, mencoba menyelamatkan hartanya, tapi semuanya sia-sia. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 81. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Artinya, maka kami benamkan dia beserta rumahnya ke dalam bumi. Sekejap, hanya sekejap, seluruh kekayaan, istana, emas, perak, gudang, semua lenyap. Bumi menelannya hidup-hidup, tidak tersisa. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada pengawal. Tidak ada uang, tidak ada kekuasaan. Semua yang ia banggakan hilang dalam 1 detik. Orang-orang yang kemarin iri padanya langsung sadar. Mereka berkata, "Andai Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, pasti kita juga dibenamkan." Baru mereka mengerti, ternyata kekayaan bukan tanda cinta Allah. Kadang justru ujian yang paling berat. Saudaraku, kisah Qarun bukan sekadar cerita masa lalu. Ini cermin untuk kita hari ini. Di zaman media sosial, orang berlomba pamer. Pamer rumah, pamer mobil, pamer saldo, pamer liburan. Kita mengejar dunia seolah-olah akan hidup selamanya. Kita lupa sholat, lupa sedekah, lupa akhirat. Padahal umur kita mungkin tinggal hitungan hari. Jangan sampai kita menjadi Qarun versi modern. Kaya tapi sombong, sukses tapi jauh dari Allah, banyak harta tapi miskin hati. Karena kalau Allah murka, semuanya bisa hilang dalam sekejap. Mari jadikan harta sebagai jalan ibadah. Gunakan untuk membantu orang tua, menyantuni yatim, membangun masjid, sedekah, menolong sesama. Karena harta yang kita sedekahkan itulah yang sebenarnya milik kita. Sisanya hanya titipan. Sebelum video ini berakhir, renungkan. Kalau hari ini Allah cabut semua yang kita punya, apa yang tersisa? Amal atau hanya penyesalan? Semoga kita tidak mengulangi kesalahan Qarun. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur, rendah hati, dan selalu ingat akhirat. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, komentar doa terbaikmu, dan subscribe channel Lentera Sanubari. Insya Allah, setiap dukunganmu menjadi amal jariah, cahaya di kubur, dan penyelamat dari fitnah serta dosa akhir zaman. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Semoga Allah menjaga hati kita dari kesombongan dan menjadikan kita hamba yang selamat dunia akhirat. Amin.